Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di belakang kita adalah Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah ini punya 4 sudut. Supaya mudah kita memahami, sudutnya disingkat dengan Isya, yaitu Iraqi, kemudian sin S itu Syami, sedangkan Y Yamani, sedangkan A Aswad. Isya, Irak, Syam, Yaman, dan Aswad. Nah, antara Iraqi dengan Syami itu ada yang kita kenal dengan Hijr Ismail. Nah, dahulu di depan daripada Hijr Ismail ini, atau ring pertama daripada Ka'bah ini, adalah tempat Darun Nadwah, tempat masyarakat atau pemuka Quraisy pada waktu itu untuk bermusyawarah. Segala sesuatu yang terjadi di kaumnya itu dimusyawarahkan di Darun Nadwah. Kemudian di Yamani ke Aswad, ya, ini diperintahkan kita untuk ketika tawaf untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, daerah rukun atau pojok daripada Yamani ini, ya, ini dahulu depannya itulah tempat tinggalnya Ummu Hani, saudari daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah ring awal daripada Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, kalau kita lihat ke arah sini, ya, sini ada namanya Bukit Sofa. Sedangkan di atasnya adalah Bukit Marwa. Di sinilah kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Safa dan Marwa, mulai daripada Safa berakhir pada Marwa. Di Safa ini berdekatan dengan sebuah gunung dekat sini. Arah sini dulu adalah sebuah gunung, ya. Ini adalah bukit kecil dekat dengan sebuah gunung, dinamakan dengan Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais dengan Bukit Sofa, di sanalah dulu tinggalnya rumah Arqam, yang kita kenal dengan Darul Arqam, tempat dakwah pertama Rasulullah SAW ketika sahabat-sahabatnya sudah Islam, kemudian belum ada dakwah terang-terangan, itu berdakwah dikumpulkan di rumah Arqam. Kemudian di Sofa ini, kemudian ke Marwa. Nah, di Marwa ini adalah rumahnya Sayyidah Khadijah. Rumah Khadijah itu dekat di Marwa, di samping tetanggaan dengan Abu Sufyan. Rumah Khadijah arah keluar, sedangkan Abu Sufyan arah ke dalam daripada Ka'bah al-Musyarrafah. Antara Safa dan Marwa itu ada sebuah pintu, namanya Pintu Salam atau Babus Salam, tempat lalu lalangnya Rasulullah SAW kalau hendak pergi ke Ka'bah. Ya, dan di mana tempat tinggal Rasul? Tempat tinggal Rasul sekarang itu adalah di sini, daerah sini. Di situ adalah ada Ka'bah, ada perpustakaan Makkah sekarang, ya. Nah, sekarang dijadikan perpustakaan. Nah, di sana dulu tempat tinggalnya Rasulullah SAW, kelahiran Rasulullah SAW, rumahnya Abdullah, kemudian rumahnya Abu Thalib tetanggaan, kemudian rumahnya Abu Lahab agak di belakang. Nah, jadi tetanggaan Rasul adalah Abu Thalib, kemudian Abu Lahab. Nah, di sini, wilayah sini dulu adalah perkampungan Bani Hashim. Bani Hashim, makanya Rasul, kemudian Abu Thalib dan Abu Lahab tinggalnya arah-arah sini. Nah, dan bagaimana pula tempat tinggalnya Khulafaur Rasyidin? Yang pertama adalah kalau kita dari Ka'bah melihat kepada sekarang itu Clock Tower, nah, arah-arah sana, itu lebih kurang dulu ada perkampungan Bani Tayyim. Bani Tayyim adalah keluarga besarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka daerah sanalah dahulu tempat tinggalnya Abu Bakar Siddiq. Sedangkan dari arah Ka'bah menuju sekarang itu hotel-hotel Jabal Omar, ya, hotel-hotel Jabal Omar. Di sana dulu perkampungan Bani Adi. Perkampungan Bani Adi, di sanalah tempat tinggalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sedangkan Bani Abdus Syams, yaitu arahnya arah ke sana, arah ke
tempat pengembangan sekarang Masjidil Haram. Nah, di sini Bani Abdul Syam adalah keluarga besarnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan, sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tetanggaan dengan Rasulullah SAW karena sama-sama Bani Hashim. Nah, inilah perkampungan tempat tinggalnya Khulafaur Rasyidin yang berempat. Lalu kalau kita agak ke atas daripada Ka'bah atau arah rukun ke atas ya, Syami dan Iraq, antara Syami dan Iraqi, itu ke atas itu ada namanya Hajun dan Ma'la. Hajun arah ke bukit, kemudian bersebelahan ke bawah sedikit itu adalah Ma'la. Di sana adalah kuburan Sayyidah Khadijah dan juga kuburan leluhurnya Rasulullah SAW. Di sanalah dikuburkan Abu Thalib, kemudian di sana bukunya Abdullah, kemudian ayahnya Hashim dan Abu Manaf. Ya, jadi daerah Hajun dan Ma'la. Orang lebih sering mendengar kenal dengan namanya Ma'la. Sedangkan sebenarnya daerah Jabal Omar ya ke bawah juga ada sebuah kuburan lagi nama Subaikah. Subaikah di sana dahulu tempat wafatnya atau syahidnya Sayyidina Sumayyah dan Yasir, ayah daripada dan ibu daripada Ammar bin Yasir. Yasir dan Sumayyah dikuburkan daerah Subaikah. Lalu ke arah sana ya, arah sana itu akan kelihatan sebuah puncak bukit yang tinggi. Inilah Jabal Nur, tempat Nabi mendapatkan wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi posisinya yang paling tinggi nih, paling tinggi. Nah, kalau kita ke Gua Hira, maka posisi Gua Hira itu pas menghadap ke arah Ka'bah di sini. Jadi kalau dari ketinggian dan kejauhan itu akan terlihat Ka'bah Al-Musyarrafah. Inilah diilhamkan pada Rasulullah SAW untuk bertahan di sana, kemudian menyepi dan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sekelumit terkait dengan situasi di masyarakat atau di daerah Makkah Al-Mukarramah pada zaman dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi alamin.